wabarakatuh. Kembali lagi di videoku. Nah, di videoku kali ini aku mau menceritakan perjalanan aku jadi MUA. Jadi sebelum aku cerita, silahkan like, komen, dan juga subscribe ya. Jadi ceritanya tuh gini. Aku itu kan suka make up. Nah, aku tuh berharap aku bisa jadi MUA. Nah, untuk aku jadi MUA ini, terus aku kayak jadiin model buat aku make upin gitu. Nah, ternyata itu hasilnya kurang bagus. Terus akhirnya aku private sama temanku sendiri, bener-bener temanku sendiri. Dan harganya masih apa ya, aku mintanya basic makeup. Nah, basic makeup ini sama dia dihargai caranya dia memake up, dapat job make up. Jadi dapat job make up itu berapa, nah dihargai itu ke aku gitu. Terus habis itu aku kan ini habis aku privat, terus aku coba ke modelku, sedikit ada perkembangan. Terus habis itu aku ikut MUA buat jadi freelance, dan alhamdulillah sedikit banyak sudah diajak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau jadi MUA itu simple sih menurut aku. Gini, yang penting itu satu, kamu punya alatnya, yang kedua kamu punya skillnya gitu, dan yang terpenting kamu punya dananya. Jadi mau sehebat apapun produkmu, sehebat apapun skillmu, tapi kamu tidak bisa memprioritas tidak bisa menjadi teknik marketingmu itu kurang bagus, nanti juga job itu juga akan sepi gitu. Nah, jadi banyak faktor, terutama itu dana, bener-bener dana banget. Aku kasih spill sedikit ya. Pasti itu banyak di antara teman-teman di sini tuh mikirnya kayak gini, Kak, aku pengen jadi MUA tapi aku nggak punya dana, aku nggak punya skill, aku bener-bener dari nol, gimana caranya? Nah, caranya kayak gini, kamu sisihin uangmu, bener-bener kamu tabung. Aku saranin buat privat dulu. Tapi kalau kamu Mbak, aku nonton di YouTube aja, Mbak, aku nonton di sosial media aja, sekarang banyak kok MUA yang nyepil tentang teknik make up, monggo silahkan. Ya udah, berarti kamu sisihin uangmu itu buat produk. Berarti ada dua option ya. Di sini ada dua option. Kamu sisihin uangmu buat privat atau kamu sisihin uangmu buat produk gitu. Kamu beli aja, nyicil aja yang yang sedikit-sedikit dulu. Mulai dari Fondi banyak sekarang yang harganya murah, affordable, terus harganya, kompleksnya juga bagus, coveragenya juga luar biasa. Kalau MUA itu biasanya dari dulu sampai sekarang Crayolan itu masih menjadi idola ya. Kamu belinya Crayolan itu, nah aku sepil di sini ya. Aku sepil di sini biar nanti kalian itu kalau beli produknya jadi gak bingung, jadi ada gambarannya untuk krayolannya di sini. Nah, kalau kamu pengen bedak, atau lain bedak, terus ada lipstick, ada alis, perkala alis, eyeshadow, ada beberapa brand yang menurut aku itu bagus, worth it, harganya murah. Itu ada satu Ines. Kalian kalau beli produk Ines, misalnya kayak ini ya, bedak ya, kamu beli aja yang refilan, jangan yang ada kacanya. Kamu beli aja refilan, itu menurut aku udah bagus banget karena selisihnya banyak banget. Jadi menurut aku mending kamu beli aja yang refilan. Terus yang kedua itu ada Latulip, LT Pro, terus ada Wardah. Kalau kamu punya budget lebih, kamu bisa ke makeover. Cuman kalau menurut aku, kalau emang bener-bener MUA pemula yang mulai dari nol, kamu lebih baik pakainya produk yang harganya murah, affordable, tapi
tapi kualitasnya bagus gitu. Itu tadi yang udah beberapa aku yang sebutin gitu. Aku kebanyakan pakai itu. Nah itu ya, habis itu kalau untuk skin prep terserah kamu mau skin prep apa, yang penting bisa melembabkan dan mengunci melembabkan lah, kayak lengket gitu loh. Pokoknya kulit klienmu, kulit yang kamu make up itu bisa lengket gitu. Untuk gincu terserah sih, sekarang juga banyak kok pakai eyeshadow jadi gincu gitu. Lipstick ya, maksud aku gincu itu lipstick, pasti tahu kan. Nah kayak gitu. Kenapa aku bilang privat dulu, karena kalau kamu privat dulu, kamu punya gambaran, kamu beli produk apa aja. Tapi kalau kamu pengennya ke YouTube, belajar YouTube, ya monggo silakan. Ini aku share pengalamanku ya. Jadi dulu itu aku itu nonton YouTube. Nah, dia merekomendasikan produk ini. Nah, ternyata setelah aku beli itu shade-nya keterangan. Bener-bener produk itu shade-nya itu aku beli, ternyata shade-nya keterangan. Terus akhirnya aku nyesel. Jadi kenapa aku pilihnya itu yang privat dulu, karena pengalamanku privat dulu itu ternyata juga sangat membantu. Nah terus habis itu aku privat, aku ngejob, aku freelance. Terus akhirnya waktu itu aku juga sudah nggak musim nikahan ya, nggak musim nikahan. Terus akhirnya aku sepi. Aku akhirnya ini ada waktu aku terus akhirnya buat jadi host live. Aku itu tipe orang yang kerja apa aja yang penting aku dapat duit halal. Termasuk aku jadi konten kreator ini, aku niati semoga aku monetisasi dan akhirnya aku bisa merasakan gajian dan aku bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Bener-bener apapun gue kerjain. Terus akhirnya aku jadi host live. Nah uangnya itu udah lumayan terkumpul banyak. Bagiku udah terkumpul banyak sih. Akhirnya terus ada MUA bikin promo privat makeup, dapat privat makeup. Terus habis itu aku kepengen ikut privat makeup itu. Terus akhirnya aku ikut privat dan hasilnya kamu tahu nggak apa yang terjadi? Aku bobol semua uang hasil host live-ku buat privat makeup ini, benar-benar semua, tidak tersisa sedikit pun kena. Iya, tersisa berapa ratus ribu gitu loh. Semuanya udah privat makeup ini. Nah terus habis itu aku privat. Nah pas waktu privat akhirnya aku sampai sekarang tahulah teknik make up. Dan alhamdulillahnya aku setelah ikut privat makeup wedding ini ya, itu aku yang awalnya dikasih fee 130.000 sama MUA jadi 150.000. Dan aku kayak ya Allah terima kasih, aku dapat kenaikan uang tanpa namanya freelance makeup itu ya. Harga itu bukan kamu yang nentuin. Kalau emang MUA menyatakan berapa harga jasamu jadi freelance itu berapa, bisa kamu jawab. Tapi kalau aku ikut beberapa MUA itu nggak ada yang harga dari aku tuh, nggak ada, bless sama sekali nggak ada. Jadi waktu itu aku benar-benar seneng banget. Nah sampai sekarang tuh aku masih berjuang buat jadi porto dan porto. Kembali lagi ke bahan ya, untuk alat dan produk. Begini loh, kenapa aku menyarankan alat dan produkmu itu sampean itu buat beli produk tuh nggak mubazir. Kayak kejadianku, aku belajar dari YouTube, aku beli merek yang sama, set yang sama, ternyata itu keterangan terlalu terang. Terus habis itu kayak kejadian hari ini baru aja, aku kemarin itu kan beli produk. Jadi aku beli glitter cair. Emang aku nggak punya glitter cair, aku akhirnya beli glitter cair. Aku belinya itu warna putih yang silver gitu loh. Dan sekarang tren make upnya adalah glitter yang warnanya emas, baru aja kemarin. Nah di sini itu aku meminimalisir kalian buat apa? Buat tidak mubazir untuk terhadap barang. Misalnya kamu beli barang satu. Kalau misalnya nih, aku kasih gambarannya. Kalau misalnya aku kemarin itu beli glitter yang warnanya emas misalnya,
kuning, emas gitu. Sampai sekarang tuh masih terpakai dan tidak mubazir uangnya. Tapi kan produknya masih Mbak, suatu ketika kan bisa dipakai. Iya, tapi kan suatu ketika. Yang kita maksud itu hari ini gimana caranya hari ini kita beli produk dan hari ini kita dapat job dan kita bisa mendapatkan penghasilan itu sendiri untuk perputaran produk MUA kita gitu, per make upan kita kan gitu yang aku maksud. Akhirnya gitu. Terus itu yang kedua itu dana, apa yang bener bukan kedua dana, faktor utama itu emang dana, privat dana, beli produk dana, uang, dapat apa uang, beli apa uang, bayar sewa model uang. Kalau kalian pengen dapat foto yang bagus, bayar fotografer juga pakai uang, semuanya pakai uang. Terus habis itu nanti kalau misalnya kalian juga buat konten transisi, kamu buka aja di YouTubeku ini, di channelku ini, pasti banyak beberapa video yang ada transisi make upnya. Nah itu juga bikin transisi gitu ya, juga pakai jaringan internet, pakainya juga uang. Jadi bener-bener aku itu MUA pemula menyarankan kalian yang ibaratnya uangnya rak sepiro, uangnya rak uang sepolo, jadi benar-benar jalan, benar-benar bisa menjadi roda kehidupan lah gitu, bisa minimal bisa jalan dulu. Itu aku menyarankan seperti itu gitu. Belum lagi nanti aku kemarin itu jadi mau niat mau ikut hunting. Nah pakainya itu putih-putih, terus akhirnya aku beli kebaya warna putih. Tahu nggak apa yang terjadi? Aku gagal ikut ganti hunting karena apa? Aku mikir gini, aku udah kena jas tempatnya, aku harus ikut beli makanan di tempatnya, terus habis itu aku beli foto beli ini, beli sewa sewa itu kan, sewa jasa modelnya. Aku ini kalau 250 nggak cukup, ini pasti banyak. Terus aku ini akhirnya apa, aku kayak geton gitu beli gaun, padahal gaunku ini belinya itu pakai apa, pakai tabungan. Aku dong kan bisa Mbak pakai porto apa, pakai apa dibuat porto, iya bisa, tapi portoku terus kebanyakan putih semua, emang belinya warna putih. Yes, mau gimana lagi gitu. Makanya aku meminimalisir kalian buat benar-benar bisa bermanfaat, benar-benar uangnya itu bisa dicapai dengan bagus gitu. Sekian video dari aku untuk cerita pengalamanku, perjalananku sebagai MUA. Kalau kalian mau tanya-tanya silahkan komen, atau kalian benar-benar pengen cerita, pengen minta masukan atau apapun itu, kalian bisa DM aku ke Instagramku. Nah terus habis itu apa ya, untuk pasti bertanya-tanya kan seputar job. Nah untuk seputar job, aku untuk wedding aku belum dapat job wedding, padahal itu waktuku itu udah 1 tahun dari privat basic, dan untuk job untuk privat weddingnya baru aja kemarin lusa, apa ya, sekitar bulan Novemberan, berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, sekitar 5 bulanan yang lalu gitu. Doain ya nanti bisa aku agar aku bisa dapat job wedding, itu impian aku. Terus kalau untuk reguler, karena aku emang MUA kan, MUA yang ibaratnya pemula, terus habis itu belum dapat job yang benar-benar secara booking. Aku juga menerima job dadakan. Jadi kemarin tuh aku di calling sama mbak-mbak ya, waktu aku freelance itu aku di calling, ada make up 6 orang buat menari, terus harganya itu di bawahku, dan aku itu tak terima karena apa, yang penting aku dapat duit dulu, yang penting aku bisa apa ya, kalau misalnya beli-beli produk aku masih bisa muter gitu, nggak apa-apa lah. Terus dari tempatku ke tempatnya itu lumayan cukup jauh, dan aku dikasih transport, aku bilang jauh udah
sepawemu itu se apa ya, sedih kasihnya gitu loh. Sedih kasihnya itu tahu nggak berapa? 10.000. Dan aku ngejawab 6 orang, dan aku itu bawa temanku. Kenapa aku bawa temanku? Karena si penari kan ini adik-adiknya dari SMA. Nah, adiknya itu maunya di sekitar jam 4, dan kalian tahu mulai make upnya itu jam setengah 5, hampir mau subuh itu mau baru dimulai make up, dan dia mintanya jam 7. Bayangin toh, dari jam 5, setengah 5 sampai jam 7 selesai. Ya mana mungkin aku bisa. Terus akhirnya aku ngajak orang, aku ngomong apa adanya, aku dibayar segini nanti apa minimal dia udah tahu lah range harganya itu kayak berapa, nanti dia dapatnya berapa pasti gitu. Kayak gitu ya, perjalanannya cukup panjang gitu. Ya udah sih, kalau misalnya kalian benar-benar nggak punya duit, punyanya jaringan internet, coba belajar otodidak lewat YouTube. Yang pertama, yang kedua untuk produk nyicil aja yang benar-benar yang pasti-pasti aja gitu, kayak fondi, bedak. Untuk shade-nya gimana kak? Nah, untuk shade-nya ini setiap orang tuh selera. Kadang ada yang tonnya itu warna kulit, ada yang tonnya itu diputihin, ada banyak. Dan aku itu baru tahu tonnya itu seperti itu setelah kemarin aku itu privat make up. Jadi aku privat make up itu ambil kelasnya yang 10 kali. Jadi itu yang ngasih 10 kali itu dari MUA-nya, bukan dari aku minta sekian kali, enggak. Tapi dia MU aku ini, guruku ini tuh ngasih promo intinya 10 kali gitu, dan aku ikut. Setelah aku ikut ternyata itu privat kelima aku baru dikasih tahu, aku bukan dikasih tahu, benar-benar dikoreksi yang benar-benar bisa membuka pikiranku gitu. Jadi menurut aku kalau kalian itu privat make up yang benar-benar menurut kamu ini look yang aku pengen tuh di sini, yang kayak MUA ini. Nah, biasanya MUA yang didamba-dambakan itu biasanya tuh muahits daerah tersebut. Nah, untuk muahits itu nggak murah, dan biasanya pertemuannya tuh cuman 1 kali, rata-rata tuh cuman 1 kali. Untuk 2-3 kali itu jarang sekali. Biasanya bener-bener yang bener-bener di sampingnya, bener-bener ditungguin, bener-bener di kupas tuntas produknya sama MUA-nya sendiri. Itu biasanya 1 kali sama MUA-nya, dan itu harganya tuh nggak murah, biasanya tuh mahal. Udah terus terang, biasanya itu mahal. Nah, menurut aku sebelum kalian ke yang mahal ini, kalian tuh basicnya tuh harus tahu dulu. Oh, seperti apa sih? Oh, ternyata tuh konsepnya, misalnya konsepnya makeup basic seperti ini, konsepnya makeup wedding tuh seperti ini, alasan kenapa PL-nya tuh mahal tuh seperti ini, gini. Jadi kamu tuh punya paham bisa membuka pikiranmu gitu loh. Maksudnya minimal kamu ngerti dulu untuk make upnya itu kayak apa, basicnya itu kayak gimana gitu. Apakah tunmu ini mau kamu jadiin tun kulitmu, apa tun warna kulit, atau lebih cerah, atau seperti apa, kamu bawa kemana gitu. Jadi minimal kamu punya paham dulu. Nah, alasannya itu seperti itu. Nah, aku tahu kayak gitu tuh karena dari privat gitu. Privat kemana mbak? Untuk pertama wes toh yang basic sing menurutmu murah aja, atau inilah aku mau bikin ini aja lah ya, bikin zoom make up online di aku juga bisa gitu. Nanti untuk jadwalnya bisa langsung DM aku ya. Untuk jadwalnya itu harganya berapa mbak? Untuk harganya berapa ya, aku juga sendiri tidak membuat PL itu. Jadi nantilah kita bisa itu ya, bisa rembukan gitulah gitu perjalanan ceritaku jadi MUA. Dan
sangat apa ya, sudah cukup keluar uang banyak, dan pemasukannya kalau dibandingin dengan pemasukan, mungkin pengeluaran dan pemasukan sama karena aku dapat freelance ini. Cuman yang benar-benar modal dari produk sama ini ada gaun yang udah aku beli, jadi belum match gitu ya. Tahu kan harus ngapain di channel ini? Like, comment, dan juga subscribe. Oke, terima kasih yang udah nonton videoku. Ketemu di videoku selanjutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.